Oke, balik lagi bersama WK Moto Detail. Apa kabar nih keadaan teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi di siang hari ini melanjutkan video yang sebelumnya, saya akan melakukan performance test buat mesin KL 2350 ya kan. Nah, ini udah saya setup, kaki udah saya pasang, terus udah gitu selang udah terpasang, output, selang input, colokan, terus juga udah lengkap lah, tinggal running aja. Nah, jadi untuk tes performa yang akan kita lakukan kali ini yaitu seperti biasanya untuk tekanan, flow rate, sama daya ya atau arus. Nah, di situ udah ada alat pengukuran untuk arusnya berapa ampere, jadi nanti kita bisa tahu untuk daya yang digunakan wattnya berapa. Setelah itu juga saya ada pressure gauge eksternal, ini nanti saya akan melakukan pengukuran tekanan yang terdapat di ujung gun gitu ya, karena di sini udah ada pressure gauge juga, cuman bawaan. Terus udah gitu untuk flow rate nanti saya akan melakukan penimbangan berat air ya selama 1 menit yang dikeluarkan dari si mesin ini. Oke, tes yang pertama adalah pengukuran arus dan daya ya. Jadi di sini udah ada alatnya. Saya akan coba running mesin ini. Nah, untuk mesin ini kualitas gunnya sendiri itu menurut saya baik, jadi bawaannya udah oke gitu ya. Paling nanti teman-teman tinggal tambah swivel aja. Untuk pengujian saya akan coba pakai nozzle bawaan ukuran 25 derajat ya. Mesin udah running. Kalau untuk tekanan yang dirasa di tangan sih so-so ya. Saya juga belum ukur di pressure gauge. Kita lihat dulu di situ. Saya sambil video aja ya. Record. (5,5 ampere) which is 5,5 kali 220 sekitar 1200 watt. Di sini sih tertera rate input powernya 1700, cuman realitanya 1200 watt. Nah, ini saya agak was-was nih. Mungkin untuk tekanan dan flow rate-nya kemungkinan sih akan di bawah dari spesifikasi yang tertulis ya. Sama aja, pakai nozzle yang berbeda karena memang orifice-nya semua sama. Nah, jadi sekitar 1200 watt ya, tadi udah terlihat. Sekarang saya akan coba mengukur tekanan mesin ini. Pertama-tama saya akan coba tampilkan yang ada di pressure gauge bawaan ya.
Mungkin saya sambil video. Antara 155 sampai 160 bar tadi terlihat di pressure gauge bawahan ya. 1200 watt saya rasa sih nggak mungkin ya mencapai tekanan seperti itu. Untuk lebih jelasnya mungkin saya akan coba di pressure gauge eksternal. Well, ternyata benar untuk pressure-nya di kisaran 60-65. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat, saya akan coba mendekat di sini. Kelihatan ya? Kelihatan nggak nih di sini fokusnya? Ya, jadi seperti itu tekanannya, antara 60, 65, 60 lah let's say. Sangat jauh dari spesifikasi yang tertulis. Dan kita sekarang akan ukur untuk flow rate ya. Ini saya kosongin dulu. Masih ada sisa. Di sini saya akan coba stopwatch untuk 1 menit ya. Saya coba jalankan sekitar 1 menit. 1, 2, 3. Itu berjalan. Empat dua, 43, 44, 45. Lima lima, 56, 57, 58, 59, 1 menit. Oke, 1 menit. 1 menit yang kita jalankan. Kalau dirasa-rasa sih flow rate-nya dia lumayan lumayan deres gitu ya. Di sini saya ada timbangan, saya akan coba ukur. Saya akan coba ukur. Saya video ya, sambil video ke bawah. Ini tadi yang udah dihasilkan dalam 1 menit. Sembilan, 32. Ya, jadi saya agak gelap di sini nih. Coba kita timbangnya di sini deh. Sorry.
Tadi itu untuk flow rate mana ya? Sembilan tiga dua. Saya juga nggak yakin sih sebenarnya 932. Coba saya lakukan pengulangan ya. Saya coba berat saya dulu deh. Timbangannya agak-agak aneh ini. Coba saya restart. Nah, ini baru bener nih. Saya coba ukur berat badan saya dulu. Ya, akurat. Nah, ini saya coba videokan lagi. Sekitar 853. Di sini agak panas jadinya. 853 dikurang berat galon itu sekitar 800. 8530 dikurang 800 sama dengan 7,730. Berarti flow rate-nya itu adalah 7,7 liter per menit. Banyak banget flow rate-nya. 7,7 ya. Kalau perbandingan di sini adalah 7,7 kali 60. 462 ya, which is nggak terlalu jauh lah. Berarti untuk realitanya adalah 462 liter per jam. Kalau di sini 540 liter per jam. Ya nggak terlalu signifikan untuk flow rate. Oke, berarti kalau bisa kita simpulkan setelah pengujian tadi, untuk daya, sorry ini saya offin dulu. Untuk daya itu ya masih di bawah jauh dari data yang disajikan. Untuk tekanan sangat-sangat jauh dari data yang disajikan. Cuman untuk flow rate ini apa ya? Ya masih di bawah, cuman nggak terlalu melenceng jauh gitu. Nah, saya jadi bingung gitu. Untuk mesin ini sebenarnya itu ditujukan kepada siapa? Karena yang saya harapkan sebenarnya dengan keluarnya mesin ini adalah mesin yang udah bener-bener ready untuk industrial use gitu ya, yang tekanannya 90 bar gitu kan. 90 bar dengan flow rate yang cukup besar. Sebenarnya mungkin ya, ini mungkin pendapat saya, kayak HNL ini mengeluarkan mesin tipe ini untuk entry level di industrial gitu ya. Kayak misalnya teman-teman yang baru mau mulai usaha pencucian, membutuhkan mesin yang lebih kuat dan tahan lama, ya mesin ini dengan apa namanya tekanan yang ada peningkatan tapi flow rate-nya jauh gitu ya, meningkatnya jauh gitu. Gitu. Sebenarnya menurut saya ya, saya pribadi adalah orang yang menyukai flow rate besar dibandingkan pressure yang besar gitu ya. Saya sih lebih senang ideal antara 90 bar, antara 70 bar, dan flow rate-nya besar gitu ya. Mungkin ini sih cocok buat daily use saya gitu. Cuman kalau untuk pencucian bisa dilakukan pencucian untuk pencucian kontak wash ya. Pakai mesin ini cocok menurut saya karena flow rate-nya besar. Untuk teman-teman yang usaha detailing yang pengerjaannya itu setiap hari ada,
membutuhkan mesin yang tahan lama, which is ya mesin ini pompa triplex. Tapi tekanan nggak terlalu besar, tapi flow rate-nya besar gitu ya. Ini cocok. Cuman nih yang saya takutkan untuk teman-teman yang memiliki usaha pencucian touchless gitu ya. Kalau yang touchless kan dia bener-bener butuh pressure dan flow rate gitu ya. Saya jadi agak pesimis gitu ya, karena belum coba gitu ya. Mungkin nanti video berikut saya akan coba menggunakan mesin ini untuk cuci touchless ya di motor harian. Kebetulan motor harian lagi kotor banget. Nah, kayak gitu. Jadi untuk hasil pengetesannya seperti itu. Ya, perbedaannya ada yang jauh, ada yang nggak begitu jauh, cuman flow rate-nya aja. Cuman kalau untuk tekanan sama daya itu jauh di bawah dari spek yang disajikan gitu ya. Gitu. Nah, tapi masih ada tapinya nih, masih ada untungnya. Ya namanya Indonesia ya kan. Tetap masih ada untungnya. Kelebihan yang pertama, harga murah banget. Harga itu 4 juta nggak nyampe lah. Ya sekitar 4 juta atau 4 juta di bawah, teman-teman bisa cek sendiri. Nah, harga 4 juta yang pertama apa nih? Oke guys, mohon maaf tadi kameranya sempat overheat jadinya mati. Dan sekarang setelah cooling down udah bisa nge-record lagi nih. Karena tadi posisi kameranya bener-bener kejemur terik matahari ya. Oke, balik lagi ke topik yang tadi. Ya, namanya orang Indonesia kan masih ada untungnya. Yang pertama, untungnya apa? Yang saya bilang tadi. Dengan harga 4 juta dan nggak nyampe 4 juta lah, itu teman-teman mendapatkan kelebihan. Yang pertama, gun. Untuk quality gun ini menurut saya oke, cukup banget gitu ya untuk mesin ini. Untuk triggernya juga nyaman. Terus udah gitu juga quality-nya sih saya lihat oke. Nah, selain itu juga teman-teman dapat selangnya 20 meter. Jadi buat teman-teman yang di tempat usaha ataupun di rumah yang garasinya panjang, ya udah nggak perlu upgrade. Kenapa? Yang satu, selangnya panjang. Yang kedua, selangnya steel braided. Jadi ya udah, tinggal pakai aja. Ya walaupun untuk kualitas steel braidednya nggak terlalu sesuai harapan saya gitu ya. Cuman ya udah, dengan harga segitu kalian dapat 20 meter steel braided ya nggak usah komplain gitu ya menurut saya. Jadi masih ada untungnya itu. Yang ketiga itu adalah mesinnya triplex. Mesin triplex itu dia secara konstruksi dia lebih bagus dan lebih kuat dan lebih tahan lama dibandingkan mesin-mesin aksial. Mesin aksial tuh contohnya ya kayak ya Kiel 2500 lah contohnya. Kayak gitu kan. Kayak gitu. Terus udah gitu ya itulah paling secara kelebihannya itu tadi. Oh ya, mungkin wattnya kecil. Watt kecil juga bisa jadi kelebihan untuk beberapa orang ya. Cuman ya tergantung dari mana teman melihatnya. Kalau menurut saya watt segini sih ya udah bukan termasuk kelebihan buat saya. Cuman mungkin buat teman-teman bisa jadi kelebihan gitu ya, karena wattnya kecil dan nggak semua tempat usaha watt listriknya itu besar, karena kan mereka pasti ada kompresor, mesin poles dan sebagainya. Selain itu juga untuk desain ini sih menurut saya yang memiliki cage atau cangkang tapi tetap kebuka gitu, jadi pasti bakal lebih adem mesinnya ya. Tuh, untuk tadi pengetesan sih kalau saya pegang ya panas sih, cuman nggak terlalu panas banget gitu. Pendinginannya lebih oke dengan sistem cage yang kebuka kayak gini. Ya paling itu untuk kesimpulan dari saya. Mesin ini tadi ditujukan untuk siapa, jadi ya opini saya seperti tadi. Terus untuk kelebihannya dengan harga segitu apa yang didapat,
menurut saya sih worth it ya, dibanding teman-teman misalnya beli mesin kecil terus upgrade segala macam, ya mungkin harganya bisa seperti itu gitu kan, walaupun nggak nyampe segitu sih sebenarnya. Cuman ya 20 meter, steel braided, gun oke, udah tinggal pakai gitu ibaratnya. Nah, masih diuntungkan dan ada kelebihannya ibaratnya kayak gitu. Nah, apalagi ya kekurangan paling itu tekanan itu masih sangat jauh gitu ya. Terus habis itu aja sih kalau menurut saya. Flow rate udah oke, tekanan aja yang kurang nih menurut saya nih. Desain udah oke, mesin udah oke, pompa oke. Mungkin apa nih yang perlu ditingkatkan nih? Pesan saya buat HNL mungkin bisalah nanti nextnya bener-bener keluarin mesin yang real 90 bar, 100 bar dengan flow rate tinggi gitu ya. Watt tinggi juga nggak masalah, 2200, 2500 no problem lah. Karena kan memang segmennya buat usaha gitu. Mungkin next kedepannya bakal ada produk dari HNL yang seperti itu. Pasti wah bakal mantep banget gitu kan. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian video pengetesannya. Apabila ada pertanyaan, tulis aja nih di kolom komentar. Kalau ada masukan juga tulis aja di kolom komentar. Feel free kalau mau nanya juga langsung drop aja komen di kolom komentar. Oke, mungkin itu video dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Apabila masih kurang ya nanti kita improve bareng-bareng gitu ya. Buat HNL, yuk HNL bisa yuk bikin mesin yang lebih greget gitu. Oke, mungkin ini dulu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mantap!